Pengertian agama. Fungsionalisme merupakan perspektif utama dalam sosiologi. Fungsionalisme berangkat dari asumsi dasar dalam memahami masyarakat, yaitu bahwa masyarakat adalah satu sistem. Sistem tersebut terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing memiliki fungsi. Fungsi dari masing-masing bagian tersebut saling terkait dan saling bekerja mendukung berjalannya sistem. Agama merupakan fenomena universal yang selalu melekat pada diri manusia. Karenanya, kajian tentang agama selalu akan terus berkembang dan tetap menjadi sebuah kajian penting seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Keberagaman definisi agama tergantung dari sudut mana para teoritis memandang agama. Teolog melihat agama sebagai seperangkat aturan yang datang dari Tuhan, sementara psikolog, antropolog, dan sosiolog melihat agama sebagai ekspresi manusia dalam merespon terhadap permasalahan kehidupan yang melingkupi. Berbagai upaya penelusuran terhadap makna dan definisi agama telah banyak dilakukan oleh para pakar. Secara umum, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata ibadah dan kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Durkheim merupakan tokoh klasik sosiologi yang menaruh perhatian besar terhadap agama. Durkheim mendefinisikan agama sebagai berikut. A religion is a unified system of beliefs and practice relative to sacred things. That is to say, things set apart and forbidden, beliefs and practice which unite into the single moral, community, college, and church, all those whether to them. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa agama merupakan suatu sistem kepercayaan dan praktek-praktek tertentu terhadap sesuatu yang dianggap suci. Kepercayaan dan ritual terbentuk membentuk tata perilaku berupa apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kepercayaan dan ritual tersebut membentuk suatu komunitas yang berbasis moral. Keagamaan Durkheim disebut sebagai church. Di dalam definisi Durkheim, ini terdapat elemen substansi dari agama yaitu sistem kepercayaan, praktek keagamaan, sesuatu yang sakral dan gereja. Sementara elemen fungsional terlihat pada ide bahwa agama menciptakan integrasi masyarakat ke dalam suatu komunitas moral. Definisi Durkheim tentang agama menjadi rujukan bagi para ilmuwan sosial dalam mendeskripsikan karakteristik suatu agama. Agama sebagai kesadaran kolektif. Agama merupakan produk sosial. Agama mewakili representasi kolektif yang mengapresiasikan realitas kolektif. Agama adalah produk dan pemikiran kolektif. Moralitas keagamaan dalam masyarakat adalah suatu hal yang penting, suatu hal yang sangat penting karena menjadi kekuatan yang memaksa individu anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan sistem kepercayaan agama tersebut. Seseorang berperilaku moral tertentu karena adanya tekanan dari luar dirinya, yaitu dari masyarakat. Kepercayaan terhadap yang sakral ini melahirkan moralitas yang menjadi aturan berperilaku bagi anggota masyarakat. Agama bukanlah semata sistem kepercayaan, tetapi ia merupakan sistem tindakan yang melibatkan ritual. Melalui ritual, moralitas anggota masyarakat diperbarui sehingga fungsional menjaga solidaritas di dalam masyarakat. Ritual membentuk, memperkuat, dan memperbarui sentimen keagamaan dan perasaan bergantung pada spirit eksternal dan kekuatan moral yang ada di dalam masyarakat. Melalui ritual tadi, anggota masyarakat membangun kembali perasaan pentingnya kelompok dan masyarakat melalui tema-tema keagamaan. Karena itu, membentuk dan mempertahankan solidaritas dan kohesi sosial, pantangan dan larangan dalam ritual diturunkan dan sistem penghormatan terhadap objek-objek yang disakralkan. Kemudian, agama dan solidaritas masyarakat, fungsi sosial agama. Terlihat dari dimensi fungsi agama dalam kerangka berpikir Durkheim tentang agama. Fungsi utama agama secara sosial menurut Durkheim adalah membentuk dan menjaga masyarakat. Agama membentuk dan mempertahankan masyarakat melalui unsur-unsur agama, seperti keyakinan yang sakral, ritual, dan moral. Ritual dan moralitas juga menjadi media membangun integrasi masyarakat. Ritual dan moralitas merupakan ekspresi dan manifestasi sistem keyakinan agama. Ritual dalam agama berperan penting. Dalam ritual sentimen moral dan sosial dikuatkan. Melalui ritual moralitas, anggota masyarakat diperbarui sehingga fungsional menjaga komunitas dan solidaritas di dalam masyarakat. Bila kita identifikasi fungsi-fungsi sosial agama menurut Durkheim,
adalah sebagai berikut. Agama menyediakan makna kehidupan bagi masyarakat. Agama menyediakan figur otoritatif yang menjadi rujukan moral bagi anggota masyarakat. Figur otoritatif ini tersedia dalam organisasi keagamaan. Sistem kepercayaan agama membangun sistem kognitif bagi masyarakat. Karena itu, agama berfungsi mengidentifikasi individu menjadi anggota dari suatu komunitas keagamaan. Menurut Durkheim, fungsi-fungsi tersebut terjadi karena sebenarnya masyarakat menghadapi tekanan sosial yang terjadi dalam dirinya. Hal tersebut membutuhkan cara spiritualitas untuk mengatasi agar mendapatkan ketenangan, yaitu membangun harapan pada manusia bahwa ada pertolongan kepadanya. Peran dan fungsi agama ini kemudian dielaborasi oleh sosiolog fungsionalitas kontemporer seperti Inger, Odea, Davis, Nottingham, termasuk juga Berger and Luckman. Fungsi-fungsi sosial agama tersebut akan diuraikan pada bagian berikut. Orangnya akan mencoba menggunakan nalar fungsionalitas sehingga dapat ditelusuri dan diterapkan dalam menjelaskan fenomena sosial keagamaan masyarakat. Berikutnya pandangan fungsionalisme kontemporer tentang agama, yang dimana fungsionalisme menjelaskan tentang faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keberagaman masyarakat tertentu. Peran agama secara sosial terkadang menghadapi masalah di mana peran tersebut tidak berfungsi dengan baik atau disfungsi. Di mana pandangan fungsionalisme ini menekankan pada dimensi psikologi dari keberagaman anggota masyarakat. Fungsionalisme menjelaskan tentang faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keberagaman masyarakat tersebut. Menjadi keberagaman masyarakat dilihat oleh fungsionalis memberikan kontribusi dalam mendukung nilai-nilai sosial dan stabilitas sosial. Nalar fungsionalisme mendudukkan agama dalam kerangka struktur sosial yang hubungan timbal balik antara agama dan struktur sosial. Posisi agama dalam struktur sosial ini berimplikasi pada kontribusi atau peran agama dalam membentuk masyarakat. Saya akan menjelaskan hubungan agama dengan struktur sosial. Agama berperan sebagai sistem makna yang menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Dengan sistem makna tersebut, masyarakat dapat menentukan arah hidup mereka dan mengandalkannya ketika terjadi kecemasan dan kekhawatiran di dalam masyarakat. Hubungan agama dengan dimensi struktur sosial lainnya berdialektis. Artinya, ada saling pengaruh antara agama dengan dimensi lainnya. Dari struktur sosial, agama dapat mempengaruhi sistem nilai masyarakat. Hubungan agama dengan struktur sosial ini berperan sebagai sistem makna, menjadi pedoman dan kehidupan bagi manusia. Agama sebagai sistem makna dapat terlihat misalnya dalam khusus lembaga perkawinan. Lembaga perkawinan merepresentasikan sistem makna keagamaan yang diyakini suatu komunitas keagamaan. Sistem makna keagamaan tersebut membuat perkawinan menjadi suatu suci. Bagi masyarakat beragama, perkawinan mengandung sistem makna keagamaan karena melalui perkawinan, kelangsungan hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dapat diteruskan. Kemudian, nilai suci perkawinan merupakan sistem makna yang diyakini komunitas keagamaan yang kemudian mengatur perilaku komunitas tersebut dalam menyelenggarakan suatu perkawinan. Fungsi sosial agama. Agama secara sosial berfungsi sebagai perekat atau integrasi sosial, dan agama juga berfungsi menjadi pandangan atau pedoman hidup. Fungsi sosial agama menurut perspektif fungsionalis melingkupi fungsi yang menjaga atau membentuk integritas sosial melalui pemeliharaan solidaritas sosial. Agama secara sosial berfungsi sebagai perekat atau integrasi sosial. Hal tersebut dapat terlihat dari bagian agama mendorong terbentuknya kolektivitas keagamaan dan membangun solidaritas sosial di antara anggotanya. Agama berfungsi menjadi pegangan atau pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup, agama dapat menjadi benteng menghadapi anomi sehingga masyarakat bisa menghindari chaos. Agama membantu anggota masyarakat memberikan penafsiran atas pengalaman hidup mereka. Yang dimana perubahan-perubahan sosial yang terkadang mengguncang tatanan kehidupan masyarakat dapat diantisipasi dan dikendalikan melalui nilai-nilai dan cita-cita keagamaan. Seperti gejala masyarakat yang maraknya seks bebas, kehidupan percintaan sejenis, wabah AIDS, narkoba, dan lain sebagainya dapat
diantisipasi komunitas keagamaan karena agama bagi mereka memberikan tuntunan dan pedoman dalam melakukan atau tidak melakukan hal-hal tersebut. Agama juga memberikan makna terhadap kehidupan dan menjelaskan fenomena seperti penderitaan dan problem dosa. Melalui cara ini agama meredakan ketegangan-ketegangan yang bisa dijadikan akan merusak tatanan sosial serta membantu menjadi stabilitas sosial. Dan di sini person melihat fungsi agama sebagai sistem makna yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat, sebagai pedoman hidup, dan agama menurut person dapat menjaga tatanan dan stabilitas sosial. Peran atau fungsi agama di Indonesia. Agama memberikan kedamaian mental. Agama sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat karena kehidupan manusia sangat tidak stabil. Manusia hanyalah berjuang untuk bertahan sendiri dalam ketidakpastian, kecemasan, dan bahaya. Terkadang manusia merasa tidak berdaya bila hidupnya dikuasai oleh emosional. Karena itulah agama sangat berperan penting untuk memberikan kenyamanan dan dorongan supaya pikiran dan hatinya dikuasai oleh kedamaian. Agama juga mewakili surga sejati bagi orang-orang untuk menerima kedamaian spiritual. Agama menanamkan kebajikan-kebajikan sosial, di mana artinya agama menanamkan sikap yang baik kepada masyarakat, misalnya kebenaran, kejujuran, sikap kekerasan, pelayanan, cinta kasih, disiplin, dan banyak lagi. Ini adalah hal penting yang diterapkan oleh agama kepada masyarakat supaya kedamaian itu terjadi. Agama meningkatkan solidaritas sosial. Agama memberikan semangat dan meningkatkan tali persaudaraan yang saling mengasihi. Durkheim mengatakan bahwa agama memperkuat solidaritas sosial. Para ahli-ahli yang lain pun sedemikian, memberikan pendapat bahwa tidak ada agama, manusia tidak akan memiliki sosial dan sikap intoleransi antara sesama manusia. Ini sangatlah penting bagi masyarakat supaya manusia dapat saling menopang satu sama yang lain dalam menjalani kehidupan. Agama adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial, di mana fungsi agama ini dikatakan oleh Parson, yang dimana agama memang memiliki peran penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial manusia. Dengan berbagai cara, agama melakukan kontrol yang baik secara individu maupun kelompok. Agama meningkatkan kesejahteraan. Setiap manusia pasti membutuhkan kesejahteraan supaya dalam menjalani kehidupan dapat dijalani dengan mulus. Disinilah gereja juga meningkatkan kesejahteraan dengan cara melakukan pelayanan sesama, karena itu adalah yang artinya juga berbagaimana kita sudah disebut melayani Tuhan. Dengan menggunakan uang kita dapat membantu orang miskin dengan bersedekah. Nah, agama memberikan reaksi kepada manusia, di mana artinya agama memberikan peran yang menarik dalam memberikan reaksi kepada umat, misalnya dalam event atau festival pelayanan agamawi yang diselenggarakan oleh berbagai agama, memberikan kebebasan dan kelegaan kepada umatnya. Dari berbagai tekanan mental, contohnya konser agamawi yang diiringi lagu puji-pujian yang girang, masyarakat akan tertarik dengan agama karena berbagai masyarakat. Hal ini adalah kesenangan dan kegirangan bagi hati mereka. Agama berfungsi memperkuat rasa percaya diri, di mana artinya setiap manusia akan perlu memiliki rasa percaya diri dalam melangkahkan jalan kehidupannya ke depan. Disinilah agama berperan penting untuk membangun mental manusia yang ingin mengambil keputusan melangkah sedikit demi sedikit atau menjadi pemberani untuk mengambil keputusan seperti yang diterapkan oleh setiap agama. Selain percaya diri, ia juga harus mempercayai Tuhannya. Selanjutnya, fungsi agama terhadap perkembangan budaya. Hubungan agama, kebudayaan, dan masyarakat berfungsi sebagai alat pengatur atau pengontrol dan sekaligus membudayakan, dalam arti mengungkapkan apa yang ia percaya dalam bentuk-bentuk budaya, yaitu dalam bentuk etis, seni, bangunan, struktur, masyarakat, adat istiadat, dan lain-lain. Pengaruh timbal balik antara agama dan budaya dalam arti agama mempengaruhi kebudayaan kelompok masyarakat, suku bangsa. Agama dan budaya memiliki keterhubungan yang erat, yakni agama berperan sebagai konsepsi budaya di
dan sebagai realisasi budaya yang diterapkan di Indonesia. Kebudayaan digunakan untuk memahami agama yang ditampilkan dalam bentuk formal yang menjaga di masyarakat. Selanjutnya, disfungsi sosial agama. Agama dapat menjadi disfungsi sosial, memuatnya kekompakan pada komunitas agama secara berlebihan, bisa mengakibatkan terjadinya konflik antara kelompok beda agama. Yiger mengungkapkan meskipun agama mampu menjadi alat untuk menjaga dan meningkatkan kohesivitas masyarakat, namun agama dapat pula menjadi faktor yang memecah kohesivitas itu. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya solidaritas dalam kelompok dan orientasi kehidupan yang inward-looking, sehingga membuat orang-orang beragama hanya bergaul dengan kelompok saja. Hal ini bisa memicu munculnya prasangka terhadap kelompok lain, dan pada gilirannya dapat mengakibatkan konflik. Disfungsi sosial dari agama adalah ketika terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pranata keagamaan. Akibat dari perkembangan sosial, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi membuat masyarakat mencari tahu kepada orang-orang yang memiliki otoritas keilmuan. Menurut Berger, hal ini dikarenakan struktur rasionalitas agama tidak lagi sesuai dengan struktur rasionalitas masyarakat yang telah berubah mengikuti perkembangan sosial. Fenomena perubahan sosial yang melahirkan modernisasi dan mengakibatkan sekularisasi. Menurut penyebabnya perubahan atau melemah perkembangan agama tersebut. Adaptasi sosial agama. Jadi teman-teman, jika agama mengalami disfungsi sosial, maka agama juga harus melakukan adaptasi sosial, sehingga komunitas agama dapat membuat atau dapat membantu agama menjadi tetap eksis dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menghadapi disfungsi sosial tersebut, maka komunitas dapat membangun kerjasama secara sosial dengan mengembangkan hubungan-hubungan antara kelompok atau komunitas keagamaan bersifat dialogis. Dalam dialogis tersebut dapat dikembangkan juga tema keagamaan yang mempersatukan dan mempertemukan dengan pengalaman-pengalaman dalam masyarakat. Sementara itu, agar agama dapat berperan kembali sebagai kontrol sosial, yang dimana kelembagaan agama mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, maka sosialisasi keagamaan tentang arti penting agama harus dilakukan oleh komunitas keagamaan di berbagai bidang. Di antaranya adalah yang harus dimulai dari keluarga, kemudian di sekolah-sekolah, sehingga sekolah harus memberi porsi pendidikan agama yang cukup intensif, dan juga pengajaran-pengajaran agama harus dilakukan dalam ruang-ruang publik seperti perkantoran, televisi, mal-mal, internet, dan sebagainya. Baik, tanggapan kritis dari kelompok kami yaitu bahwa agama memiliki fungsi dan peranan yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat didukung dan dapat dibenarkan oleh pengertian agama yang dikemukakan Durkheim. Durkheim merupakan tokoh klasik sosiologi yang dimana ia menyatakan bahwa agama merupakan suatu sistem kepercayaan dan praktek-praktek tertentu yang dikenal dengan ritual terhadap sesuatu yang dianggap suci. Berarti, kepercayaan dan ritual tersebut membentuk tata perilaku berupa apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kepercayaan dan ritual tersebut membentuk suatu komunitas yang berbasis moral keagamaan yang Durkheim menyebutkannya dengan church atau gereja. Sehingga dari definisi Durkheim tersebut, bisa menjadi rujukan bagi para ilmuwan sosial yang lain untuk mendeskripsikan karakteristik agama serta peran agama dalam kehidupan sosial. Misalnya yaitu Taylor. Taylor mendefinisikan agama sebagai kepercayaan kepada keberadaan spiritual. Ini menunjuk bahwa substansi agama sebagai kepercayaan kepada hal yang spiritual atau rohania. Namun, kadang definisi substantif dipakai juga untuk analisis fungsional.
Misalnya saja, Rawls yang melihat agama sebagai sesuatu yang menjadi kontrol sosial tertentu. Dalam konsep ini, agama sudah bersifat fungsional, meskipun Tyler sebenarnya mendefinisikan agama secara substantif. Ia mengatakan bahwa agama sebagai suatu kepercayaan kepada yang tak terlihat, dengan perasaan takut, kagum, hormat, rasa syukur, dan kasih. Demikian pun, institusinya seperti doa, ibadah, dan pengorbanan. Definisi fungsional menekankan pada fungsi agama atau apa yang dilakukan agama. Contohnya seperti definisi-definisi fungsional yang dikemukakan oleh Ward dan Cooley. Ward berpendapat bahwa agama adalah suatu substitusi dalam dunia yang rasional terhadap insting pada dunia yang subrasional. Cooley juga mendefinisikan agama sebagai suatu kebutuhan bagi hakikat manusia untuk menjadikan hidup kelihatan lebih rasional dan baik. Kelompok kami berkesimpulan bahwa fungsi utama agama secara sosial menurut Durkheim adalah membentuk dan mempertahankan atau menjaga masyarakat. Agama membentuk dan mempertahankan masyarakat melalui unsur-unsur agama seperti sakral, ritual, dan moral, di mana dari peran dan fungsi agama bagi kehidupan manusia, jika dilihat, sejatinya manusia tidak akan merasakan ketenangan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan apabila manusia lepas kendali dari agamanya. Karena hanya agama yang mengatur bagaimana seharusnya manusia hidup dan bertindak. Agama juga berfungsi menjadi pegangan atau pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup, agama dapat menjadi benteng menghadapi anomi sehingga masyarakat bisa menghindari chaos. Agama juga membantu anggota masyarakat memberikan penafsiran atas pengalaman-pengalaman hidup mereka sehingga memberikan keyakinan dan kepastian serta penentraman. Oleh karena itu, fungsi agama dalam kehidupan sangatlah penting, bukan hanya dalam suatu lingkungan tertentu, tetapi dalam interaksi sosial pun, agama dapat membentuk setiap karakter dalam bersikap dan bertutur kata, dan dapat membedakan mana yang baik dan benar. Dalam kenyataannya, peran agama secara sosial terkadang menghadapi problem yang dimana peran tersebut tidak berfungsi dengan baik atau disfungsi. Disfungsi sosial agama tersebut tentu akan berdampak terhadap kehidupan sosial, yaitu terjadinya instabilitas sosial. Namun demikian, sebagai bagian dari sistem sosial, agama mampu melakukan adaptasi sosial sehingga dapat tetap bisa berkontribusi bagi kelangsungan keseimbangan sosial. Baik, sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih.